aku dengan Bunda Aning. Pada kesempatan siang hari ini aku ada di Jalan Sri Agung ya, wilayah Cepiring, Sri Agung, ya, Botomulyo, Kelurahan Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan kali ini, siang kali ini, aku mau nemuin Mbak Alia ya, UKM yang menjual teh ya. Jadi brand tehnya dia adalah Secangkir Teh ya, Secangkir Teh. Jadi brandnya dia ini ya, dia ada di depan panti lansia, ya, depan panti lansia, dan di seberang jalan di sana tuh deket di perumahan. Oke. Kalau kamu kebetulan lewat di sini, nanti mampir di Secangkir Tehnya Mbak Alia. Kebetulan yang jualan cantik ya, masih muda, terus juga tehnya tuh enak pol ya. Jadi nanti kita akan berbincang dengan dia, pengalamannya seputar membuat UKM, tentang membuat teh. Oke. Halo Mbak Alia. Halo. Ya. Ini kelihatan nggak guys? Kayaknya duduknya enaknya di dalam ya. Atau di dalam ya, di dalam ya sih. Bentar. Kak, pindahin itu di dalamnya kayaknya. Ini soalnya agak becek guys. Becek, nggak ada ojek, jadi begini. Oke. Ya, kita akan cerita dan curhat-curhat ya. Di sini lebih aman, lebih safety. Pak, ada tempat dudukmu nggak? Oke. Nah, kita akan berbincang-bincang nih. Ini di sini tak sekian banyak produknya dia ya. Di sini paketnya Taviko. Taviko itu bagus dan mahal guys. Makanya rasanya enak, mantap ya. Di sini. Jadi ini masuk ke kontainernya Mbak Alia ya. Kayaknya ini ya oke ya. Ini cantikan Mbak Alianya. Oke. Mbak Alia usianya berapa Mbak Alia? Mau 31, Bu. Oh, mau 31. Bayangin Iya. masih muda banget ya. Kelahiran asli Kendal kan? Iya. Oh, Kendal. Tanggal bulan lahirnya kalau boleh tahu? Ya, bulan ini sih, Bu. Oh, bulan ini. Oh, ulang tahun ya. Beneran Kalau ulang tiga ulang tahun di ini ya. 31 ini Iya, nanti. 31 Oh ini iya. nanti. Masih muda banget guys ya, 31 tahun ya. Jadi awal mulanya untuk memulai usaha ini ya, Secangkir Teh gitu ya. .id itu gimana Mbak cerita? Tadinya kan itu ya adik saya yang buka. Terus itu kan dibuka dari 2023. Oh, 2023 ya. 2023 yang buka adik saya. Terus di sana kan rame. Pas waktu itu masih booming-boomingnya es teh. Oh, es teh ya. Es teh jumbo juga ya Jumbo, kayaknya ya. Es teh jumbo juga, Bu. Oke. Terus semuanya pada buka semua kan. Terus akhirnya saya karena nggak ada kesibukan, jadi dia udah ikut buka gitu. Oh, waktu itu bukannya di mana? Sebelum di sini di depan Panti Lansia. Langsung Bukannya ke sini. sini Oh, sih, iya langsung iya. ke sini, Bu. Tapi kalau pusatnya itu di Rawasari. Oh, Rawasari ya. Jadi Tambak Sari. oh, punya adiknya. Jadi sebelum itu ada pengalaman untuk membuat dan meramu atau meracik teh ini enggak? Semua yang ngeracik itu adik saya sih. Yang Oh. tahu resepnya semua itu adik saya. Oh, hanya kayak franchise Saya gitu cuma, ya. franchise-nya Oh, doang. oh, oh, oh. Jualin Jualin ya. esnya. Oh, gitu ya. Jadi semua memang sudah anu ya, udah racikan ya. Heeh. Jadi berupa kayak anu ya, apa teh yang udah oh, jadi satu ya. Dari 7 teh, terus dijadiin satu, di-mix, Oh. digramkan, Heeh. berapa gram, nanti Heeh. masaknya di sini. Oh, gitu. Bayangin sedetail itu guys ya. Jadi buat teh itu nggak cuman
teh celup biasa gitu, makanya rasanya tuh beda banget dan memang mantap banget ya rasanya tehnya di Mbak Alia itu ternyata 7 ya. Kayak orang kalau di Sendang itu pakai 7 ya, 7 air sumur dari mana Iya, ini gitu 7 lah. ya kan. Pitu itu kalau istilah wong Jawa Iya. kuwi sebutan iki kayak pitulungan, bener gak sih? Ya, Iya kali jadi ya, Bu. jadi kenapa Mungkin. dia ambilnya itu 7 gitu ya? Kenapa enggak 15 kan kan banyak ya? Karena memang ada filosofi Jawanya ya, kalau 7 itu pitulungan, dimudahkan dari Iya. segala hal. Jadi ya itu makanya kenapa segala sesuatunya harus 7 rupa, 7 warna, buat bacaan juga macam-macam warna pitu gitu. Nah itu filosofi orang Jawa itu lebih kental ya dengan angka gitu ya. Dan selama ini ada seharinya sampai berapa Mbak Dia? Kalau dulu sih ya, pas Mm-mm. awal-awal tuh 100 ya? masih dapat ya. 100 Terus cup? 100 k. Oh. Makin kesini kan makin banyak tuh yang jualan. Makin banyak, ya udah bagi-bagi rezeki Iya, jualan iya. ya. Yang Jadi jadi makin turun. dan Udah. apalagi musim ya, musim berpengaruh nggak? Kalau musim berpengaruh hujan, banget sih. ya. Musim hujan kayak gini tuh Heeh. berpengaruh banget. Jadi kayak saya kadang berangkat, kadang enggak. Ya kelihatannya Tergantung kadang-kadang cuaca. ya. Kalau cuacanya gelap, mendung, ya udah nggak usah berangkat. Padahal habis itu cuma mendung tok, baru panas gitu ya. Itu panas. Ya kadang-kadang cuaca sekarang ini kan ekstrim ya, dan tidak sesuai dengan mongsone. Jadi ini hujannya kan kurang musim hujan, ya, tapi kok hujan, hujannya musim kemarau lah itu kita tidak bisa memperkirakan Iya. cuaca ya, walaupun katanya BMKG harus begini, tapi kan itu juga tergantung yang di atas ya, mau diturunkan hujan atau panas gitu ya. Iya. Ya memang sekarang yang agak repot itu musim hujan, Musim karena hujannya. jualnya orang tuh kalau musim kemarau itu pas haus-hausnya, panas-panasnya, wah, Jadi kan laku cepet banter, ya kan, gitu ya kan. banter. Kalau Jadi pas musim hujan kayak gini, orang pada kedinginan. Nah, Jadi nggak- kenapa nggak dibuat jahe juga? Nah, Jadi ini ada teh, yang kamu harus buat ide gitu. mau bikin jahenya itu kayak nggak sempet belum Wedang eksperimen. uwuh, ini kamu buat aja yang udah jadi wedang uwuh gitu misalnya. Kan udah jadi tuh, pek-pekan tuh. Nah, taruh aja di situ wedang uwuh. Kamu harus buat itu. Jadi kalau orang lewat tuh aku pengen wedang uwuh, gitu aja. Kamu kan nggak ribet. Oh, iya, ya. Kan sudah jadi, udah ini sekian berapa, gitu aja. Kurang malahan. Ya, kenapa nggak kan ide kayak gitu misalnya jahe kepo yang sudah jadi ya, yang sudah di tap itu. Karena kalau mulai masak dari awal kamu harus bereksperimen, butuh waktu. Oh, berarti mendingan yang instan. Iya, aja kalau ya. menurutku mendingan instan, cemplung ke atau dikasih air panas mungkin pakai cangkir cup yang anunan aja. Tapi musim hujan kan orang juga butuh yang hangat ya. Dan ini sepanjang ini nggak ada yang jual wedang kok. Kayaknya sih Nggak Bu. ada. Ya nanti bisa Ya, enak kan? pertimbangkan lagi Jadi gitu kan. mau hujan mau terang tetap ada ide untuk jualan gitu. Karena orang itu biasanya kalau hujan itu mampir itu beli sing hangat-hangat ya kan. Iya, Kalau panas dia cari es gitu ya. iya, benar. Ya, dan kenapa teh itu menjamur ya? Karena kebiasaan orang Indonesia itu senang membuat teh. Jadi Iya, dimanapun benar. dia itu dan herannya nih ya, walaupun di rumah tuh dia sudah dibuatin teh sendiri, tapi Melayu masih boleh es teh beli. jumbo. Masih beli di Betul luar itu. gitu, iya. Dan lama-lama kebiasaan tehnya itu Mm-mm. berkurang. Bener nggak? Iya, Seneng benar, jajan. Bener ya? Jajan. Sering nggak kamu yang ngerasain gitu nggak? Iya sih, Bu, sama aja. Lagian kalau orang Indonesia tuh nggak kenal musim hujan. Betul. Meskipun musim hujan tuh tetap ini ya, tetap Nah. yang dicari es. Es ya memang. Dan mereka itu karena cuacanya di Indonesia itu panas pol ya. Jadi walaupun hujan pun hujan tapi gerah gitu. Iya, Jadi benar. tetap minumnya itu Jadi panas sumuk ya gitu kan. sumuk. Jadi Panas itu pengennya diadunke. Nggak mungkin masuk kulkas ya orangnya ya. Jadi pastikan nggak minum es. es gitu. Nyari es sebenarnya ya nggak masalah sih.
tetap jualan, tapi yang satu kalau misalnya anget, jahe, serai. Aku punya ide lagi. Kamu Apa? itu buatin serai sama jeruk lemon. Ya, beli lemon tuh dipotong, dikasih serai, dikasih gula batu. Enak apple kayak gitu tuh banyak banyak dicari orang, terus ditulis itu manfaatnya apa, cari di YouTube kan banyak tuh. Cuma lemon sama serai tok udah. Itu untuk menghangatkan badan. Kalau wedang jahe kan banyak tuh. Harusnya yang hangat itu ya Bu ya. Iya anget. Jadi aku pernah ngerasain tuh ya, di resto itu isinya lemon sama serai tok. Lemon sama serai tapi dikasih kayak gula batu gitu. Diminum itu enak banget gitu. Ternyata apa ya, kita kan kadang-kadang tidak mikir sampai gitu ya. Tapi ternyata ramuan itu tuh kayak infus water kalau kita minum itu, kalau yang biasa itu ya. Iya. Itu untuk tubuh itu enak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak di tubuh itu anget gitu. Lagian vitamin C-nya dari lemon itu kan bagus Iya. untuk detox tubuh gitu. Coba beralih ke apa, ada lagi produkmu yang lain gitu maksudnya di kesehatan. Enak mana ada kembang telang. Di belakang kamu tinggal ambil aja tuh. Yang warnanya biru itu loh. Kamu ambil itu aja. Itu dikasih apa? Karena sekarang ini minuman wedang telang itu juga luar biasa loh. Mahal loh itu. Minuman wedang telang itu yang Kalau warnanya di biru-biru. itu mahal ya Bu? Wah mahal, kamu mahal itu. Lah itu tinggal jupuk wae ya, kan banyak ya. Jadi aku kasih ide buatmu tuh supaya ini iya, tapi siapa yang kita buatin gitu, buat ini. Bunga telangnya ini diambilkan, ini masih pure loh, diambilkan itu cuma dibersihin terus dikasih apa, gulanya tuh memang enaknya tuh gula batu. Gula batu itu anunya tuh beda rasanya ya. Terus gue kasih apa, kalau misalnya telang kan warnanya nanti pertama Jadi biru, birunya gelap, tuh cantik jadi ya. ungu, Iya kayak jadi gitu kan ungu, ya, dan memang dia agak sedikit rasanya itu kayak aneh sengire ya. Ada sengirnya, tapi nanti kamu bisa match sama dikasih mau koko pandan kayak apa, dikasih sama apel. Tak pikir kayak gitu karena dia untuk mengurangi langunesiti. Nah, kalau biasanya langsungan itu nggak dikeringkan dulu, dia langu gitu. Iya. Sama itu rosella. Rosella ya. Rosella kan di ini banyak. Enak banget rosella. Saya kalau yang telang rosella gitu belum pernah nyobain sih, Bu. Jadi Belum pernah belum nyobain ya. tahu ya. Itu kalau rosella itu dikit aja ya, terus dikasih gula batu tuh enak. Kamu pernah minum teh rosella nggak? Teh Belum, rosella belum. itu rasanya itu Katanya kecut-kecut. kecut gitu ya, seger ya, Bu. kecut, seger, terus juga apa kan vitamin C-nya banyak, Iya. antioksidannya banyak. Jadi caranya orang itu tuh kayak menjual nilai kesehatan gitu. Nilai kesehatan. Iya, menjual kesehatannya gitu loh. Iya kan? Kalau kita menjual kesehatannya, mau jalan berapapun itu sebenarnya nggak masalah, karena mereka kan butuh apa ya, tahu bahwa ini tuh sehat untuk tubuhku gitu loh. Kesehatan. Iya. gitu ya. Jadi harusnya memang ada inovasi supaya kalau teh semua Kalau mau tes semua tuh kayak musim-musim nggak ada inovasinya baru. padha karo kancane ngono kabeh, dari ujung ke ujung rata gitu semua ya kan. Coba kalau ada inovasinya, buat itu terus ada wedang uwo, ada teh telang ya, teh kembang Iya. telang. Ini apa sih? Terus apa, lemon grass, misalnya lemon sama lemon grass itu serai gitu kan. Terus kamu bisa juga sebenarnya kalau punya tanaman kayu manis, daunnya itu enak banget tuh. Daunnya itu dikasih dicongkel di air panas gitu ya. Itu dia tuh mengeluarkan aroma yang enak. Nah, kopi. Kamu tahu kopi kan? Iya, kopi. Nah, kopi, kamu buat kopi, kalau kopi yang dibikin itu terus dikasih sama serbuknya kayu manis, nanti apa, endapannya kopi itu akan mengendap di bawah dan kental, dan di atasnya itu apa, air pak. Kok Jadi bisa ya, kayak Bu? diikat, bener nggak? Dia tuh kayak ada lemnya tuh kayak ngikat gitu. Jadi kotorannya nggak bakalan ke Ke atas minum, gitu. nggak bakalan ke atas. Tapi warnanya masih tetap hitam. Warnanya hitam, rasanya itu, tapi rasanya malah kalau menurutku nih ya, teksturnya lebih kuat satu kopinya, dan aroma
apa kayu manisnya tuh enak banget gitu. Jadi tuh sensasinya tuh beda. Tapi yang ini ya, yang bubuk ya, ya nanti pemanisnya kamu kasih yang apa kayu sama itu loh kayunya manis yang kecil-kecil itu loh buat biasanya. Kamu harus banyak untuk bereksperimen dengan minuman kesehatan. Jadi kamu punya nilai. Kenapa aku di situ ya? Karena kamu punya sesuatu yang beda dari yang lain. Iya, yang beda daripada yang lain, yang bernilai kesehatan, yang bernilai apa ya? Ini aku butuh minum ini nih gitu. Dan orang biasanya kan penasaran, itu apa sih kayak gitu lah? Kamu bikin kayak gitu. Jadi kalau di sini bisa bertahan itu, kalau menurutku kamu harus buat inovasi yang different daripada yang lain gitu. Itu nanti orang akan ini apa sih mbak, ini apa sih mbak gitu. Sesuatu yang beda itu pasti akan dicari gitu kan, karena tidak sama dengan yang lain gitu. Dan kenapa nggak buat kayak gitu? Dan aku yakin orang-orang dari sini yang juga nggak kepikiran kayak gitu, karena mungkin hanya cuma ngerti metah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan bidang di apa awetkan bisa, terus apa itu kembang telang biasanya juga bisa, terus kayak serai sama lemon nganu juga bisa gitu loh. Jadi menurutku tidak begitu ribet sebenarnya, gampang gitu ya, mudah. Dan apa kayak kopi juga dibuat pakai apa kayu manis, tadi kayu manis sama apa, banyak banget minuman kesehatan itu referensinya ya, resepnya ya itu untuk kesehatan. Dan memang setidaknya kamu coba dulu enak nih ya juga gitu. Ini nih yang penting kan harus dicoba dulu gitu kan. Tapi kalau tahu takarannya kayak gitu. Tapi menurutku kalau gitu sih gampang ya, cemplung-cemplung kayak banyu panas yang tak lihat juga begitu tuh enak gitu. Nah ternyata tuh ya itu katanya banyak mbak resep kayak gitu, cuma kita kadang-kadang tidak perhatian. Minuman kesehatan loh nanti pada keluar, atau minuman tradisional, tapi kan minuman kok bajiko itu kan kangelan membuatnya. Apa yang simple, yang ada infus water misalnya, infus water kan juga belum pernah buat ya. Itu tuh sebenarnya tuh simple dan orang jarang jualan itu infus water. Ya bernilai kesehatan itu memang agak mahal, tapi biasanya dibutuhkan karena orang-orang sekarang sudah lumayan peduli ya dengan kesehatan ya. Saya pengen sehat, saya pengen umur panjang, saya pengen apa ya bisa menikmati hidup lebih lama tanpa penyakit gitu ya. Nah kira-kira ideku nanti bisa dijadikan ide ya kan ya, coba dulu ya nggak apa-apa, tapi setidaknya hidupku itu bagus gitu loh untuk dilakukan. Oke guys, ini aku dengan Mbak Alia dari secangkir teh di Bhatamulya. Dan kalian nanti kalau lewat di sini dipromosikan mbak, ini di mana dipromosikan? Tempatnya itu depan apa ya namanya bu? Panti Lansia. Panti Jompo, depannya Panti Lansia. Kalau kalian tahu Jalan Sri Agung arah Gomo gitu kan, itu pasti ngelewatin kok guys. Depannya Indomaret ya. Depannya Indomaret. Depannya Indomaret udah kelihatan tuh kontainernya. Kontainer hijau. Kontainer hijau gede. Tulisan secangkir tehnya. Itu tempatnya Mbak Alia. Oke. Aku Aning dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat siang, sehat selalu ya.